Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Kembali lagi kita di PJJ Ekonomi untuk kelas 10 MIPA dan IPS. Kali ini kita masuk dalam pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan belajar tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Nah, dalam pertemuan hari ini kita bagi menjadi 3 subtema. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua adalah sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah alat pembayaran. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Setiap negara pasti memiliki bank sentral, ya, termasuk Indonesia. Nah, bank sentralnya Indonesia itu apa? Nah, betul sekali, bank sentralnya Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bank sentral negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Jadi Bank Indonesia itu adalah bank yang independen. Dia tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah maupun pihak lain. Tujuan bank sentral adalah yang pertama mencapai dan menjaga nilai rupiah. Aspeknya ada dua. Aspek kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa itu diukur dengan inflasi. Ya. Kemudian aspek yang kedua itu kestabilan rupiah terhadap mata uang asing yang diukur dengan indikator kurs. Ya, jadi tujuannya satu, kemudian aspeknya ada dua. Setiap aspek memiliki indikator masing-masing. Ya. Nah, di sini Ibu jelaskan tentang pilar tujuan BI. Tujuan utama BI itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya. Nah, di sini tujuan utamanya itu terbagi menjadi 3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga stabilitas sistem keuangan. Nah, di sini adalah tugas BI-nya. Tujuannya ada 1, kemudian dibagi menjadi 3 tugas BI. Ya, tugas utama BI. Nah, di sini fungsi Bank Indonesia, fungsi utamanya adalah sebagai otoritas moneter. Kalian pasti ingat nih ya, kebijakan ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mungkin kalian pernah dengar di berita-berita ada menyebutkan tentang kebijakan moneter itu. Nah, di sini Bank Indonesia itu memiliki fungsi yang pertama bertindak sebagai bank kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu juga punya bank. Banknya pemerintah adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum. Jadi dia ibaratnya bapaknya dari bank-bank umum, lender of the last resort. Jadi artinya apa? Bahwa ketika suatu bank umum atau bank BCA mungkin, bank BRI, bank BNI atau bank manapun, ketika dia mengalami kesulitan likuiditas atau kelancaran dalam keuangannya, misalnya dia tidak bisa membayar utang nasabahnya, dia ada kesulitan likuiditas pencairan uangnya, maka dia bisa pinjam ke bapaknya, yaitu Bank Indonesia. Yang ketiga, mengawasi secara tidak langsung kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kalau pengawasan secara langsung seperti di bab sebelumnya dilakukan oleh OJK, ya. Maka kalau Bank Indonesia ini adalah dia pengawasan secara tidak langsung. Jadi dia dapat informasi dari OJK dulu. Yang keempat, mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri. Ya, ini nanti kaitannya dengan kurs. Ya, kurs karena ketika kita mengalami perdagangan dengan luar negeri berarti kita akan mengenal mata uang asing. Nah, kita harus menjaga kestabilan nilai rupiah kita terhadap mata uang asing. Yang kelima, mencetak uang kartal yang terdiri dari logam dan kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Jadi uang yang sering kita pegang, sering kita lihat, baik logam dan kertas, itu yang mengeluarkan, yang mencetak, yang menerbitkan adalah Bank Indonesia. Wewenang BI
itu adalah yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter. Sebelum kalian tahu moneter itu apa, inflasi itu apa, Ibu akan jelaskan sedikit. Inflasi itu adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat itu semakin tinggi banyak. Hal itu bisa dilihat ketika harga barang terus naik. Biasanya kalau mau lebaran itu tiba-tiba harga barang naik. Kemudian karena barang naik, maka nilai mata uang kita akan turun. Ya enggak? Dulu 5.000 bisa untuk satu mangkok bakso. Tapi sekarang 5.000 itu karena harga terus-terus naik, tidak cukup untuk membeli satu mangkok bakso. Jadi nilai mata uang 5.000 kita itu semakin turun. Nah, itu yang dikatakan dengan inflasi. Nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka perekonomian akan guncang. Untuk itu, peran BI adalah menjaga stabilitas moneter atau untuk mengatasi inflasi dengan cara, karena jumlah uang beredar di masyarakat itu banyak, maka bagaimana caranya BI itu bisa menarik atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ada 4 kebijakan. Yang pertama adalah jual surat berharga melalui operasi pasar terbuka. Ketika menjual surat berharga, maka pemerintah BI bisa menarik uang yang ada di masyarakat. Dia digantinya dengan surat berharga. Naikkan suku bunga. Ketika BI itu meminta, bank-bank umum silakan naikkan suku bunga. Nah, kalian sebagai seorang nasabah ketika tahu suku bunganya naik, kalian akan lebih memilih untuk pinjam uang atau menabung. Pilih yang mana? Pasti kalian akan memilih menabung. Kenapa? Karena kalian berharap bunganya tinggi kan tadi. Makanya uang yang ada di masyarakat bisa ditarik. Yang ketiga adalah naikkan cadangan kas. Jadi BI itu menetapkan rasio kas, rasio cadangan kas, cash ratio untuk setiap bank-bank itu berapa. Misalnya bank itu cash rasionya adalah 2M, 2 miliar gitu ya. Jadi mau nggak mau bank itu juga akan mengajak atau memberikan promo-promo kepada nasabah-nasabah agar nasabah itu tertarik untuk menyimpan uangnya di bank. Ya, bisa dengan promo dia harus datang ke sekolah dan sebagainya. Nah, dengan begitu uang yang ada di masyarakat bisa ditarik. Nah, kenapa bank harus mencukupi cash rasionya? Karena ketika suatu bank tidak bisa memenuhi cash rasionya, maka bank itu bisa dikatakan sebagai bank yang tidak sehat. Ya. Yang keempat adalah ketatkan pemberian kredit melalui kredit selektif. Jadi bank itu akan memberikan prosedur-prosedur kredit yang lebih ketat lagi. Contoh di masa pandemi seperti ini ya, ada pemberian kredit itu yang pernah Ibu rasakan sendiri adalah Ibu sebagai karyawan swasta, sedangkan ada orang lain dengan PNS. Ketika kredit di masa pandemi ini akan lebih mendapatkan kelonggaran untuk yang PNS. Untuk karyawan swasta syaratnya lebih rumit lagi. Kenapa? Karena memang situasi pandemi ini mereka menganggapnya bahwa karyawan swasta suatu saat bisa di PHK, ya kan? Karena kebutuhan atau karena kesulitan keuangan seperti itu. Jadi ketika pemberian kredit itu diketatkan, maka masyarakat tidak mudah untuk meminjam uang di bank. Akhirnya uang yang ada di masyarakat itu bisa ditekan, ya, bisa ditekan. Nah, selanjutnya ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu apa? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, di sini pengertian sistem pembayaran itu jadi apa? Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan media yang sangat beragam. Jadi sistem pembayaran itu adalah memindahkan uang dari satu orang ke orang lain dengan banyak media. Bisa transfer, bisa lewat kartu dan sebagainya. Nah, di sini kita akan lihat komponen sistem pembayaran itu ada 2. Ada alat pembayaran dan ada interbank fund transfer system. Jadi ada alatnya dan ada sistemnya. Nah, di sini ada alat pembayaran tunai.
Otomatis kalau tunai cash, jadi menggunakan uang kartal, baik kertas maupun logam. Alat pembayaran non tunai sangat beragam, bisa menggunakan cek, wesel, e-money, APMK. APMK itu adalah alat pembayaran melalui kartu, menggunakan kartu. ATM, kartu kredit, kartu debit, BIRTGS, SKNBI, Sistem Kredit Nasional Bank Indonesia, dan lain-lain. Nanti BIRTGS dan SKNBI akan bisa dijelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, Interbank Fund Transfer System, sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran. Faktor penting yang mempengaruhi adalah penggunaan teknologi informasi. Jadi sekarang transfer itu sangat mudah sekali, memindahkan uang satu ke pihak lain itu sangat mudah sekali dengan menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya ada lembaga yang memproses sistem pembayaran. Ada 3 lembaga, ya. Yang pertama adalah Bank Indonesia. Dia ada 2, ada BIRTGS dan SKNBI. BIRTGS adalah sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Ya. Kalau SKNBI itu adalah clearing, transfer dana elektronik yang meliputi clearing debit dan clearing kredit yang penyelesaiannya setiap transaksinya dilakukan luas dan mencakup nasional. Ya, jadi kalau BIRTGS itu pemindahan biasanya dengan uang yang banyak atau high value atau nilainya lebih tinggi, nilainya besar. Kalau SKNBI itu cenderung lebih rendah nilainya. Nanti kalian bisa cari di internet perbedaan BIRTGS dan SKNBI itu seperti apa. Yang kedua, Bursa Efek. PT Kusodian Sentral Efek Indonesia KSEI itu menggunakan sistem CBASE, ya. Itu adalah platform elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindah bukuan pada transaksi di Bursa Efek. Jadi kalau kalian nanti belajar tentang saham di Bursa Efek itu transaksinya, pemindahan bukuan, jual belinya itu dinaungi oleh satu PT namanya PT KSEI dan dia menggunakan sistem CBASE, ya. Yang ketiga, APMK atau alat pembayaran menggunakan kartu. Switching atau penyelenggaraan clearing APMK yang menggunakan sistem ada set ATM network atau ATM, kartu ATM, set debit network itu kartu debit, set credit card network itu kartu kredit. Nah, nanti ATM, debit, kredit seperti apa bisa dijelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya adalah saluran pembayaran, delivery channel. Nah, ada 4 saluran pembayaran. Saluran pembayaran yang pertama itu adalah EDC, Electronic Data Capturing. EDC, bisa kalian lihat bentuknya kayak gini. Kalian bisa lihatnya biasanya di toko-toko, di toko sepatu, di manapun ada mesin seperti ini. Di MM88 ada seperti ini. Ini adalah kartu EDC, nanti digesek gitu. Ya kan, di Gramedia kalian beli pasti kalau nggak pakai uang tunai bisa gesek nggak mbak? Nah, itu alat geseknya itu namanya EDC, Electronic Data Capturing. Yang kedua, teller input atau petugas teller di bank. Nah, kalian memindahkan bukunya, transfer, bayar dan sebagainya bisa lewat teller. Ini contohnya. Yang ketiga, mesin ATM, automatic teller mesin. Nah, biasanya ada di mesin ATM di bank-bank, ada di toko itu juga ada kan. Yang kalian masukkan kartu, kalian pencet password, kemudian mau transaksi apa, mau ngambil, mau setoran tunai itu bisa. Internet mobile banking dan phone banking, ya. Kalian bisa di pakai HP, bisa transfer, bisa beli di Shopee lewat virtual account dan sebagainya, ya. Saluran pembayaran ini sangat beragam. Kalian bisa tinggal pilih menyesuaikan mau memakai yang mana. Selanjutnya ada peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Yang pertama adalah menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. Jadi dengan adanya saluran pembayaran, sistem pembayaran yang sangat beragam ini, otomatis dalam bertransaksi kita lebih lancar. Ya kan, ketika kita mau beli, oh ternyata nggak bawa uang cashnya nggak cukup, kita bisa gesek pakai mesin EDC, ya kan. Yang kedua, membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Nah, akan lebih mudah ketika kita misalnya ketika kita misalnya belanja di toko, harganya sekian dan sebagainya. Ternyata di mesin kasirnya tidak ada
uang kembalian, pasti akan ribut cari uang kembaliannya. Tukar sanalah, tukar sinilah, tukar kasir sebelah dan sebagainya. Maka ketika ada EDC, mesin EDC, kita tinggal gesek dah, selesai. Jadi nominal kecil pun bisa diatasi. Sebagai channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter. Nah, dari sini ketika ada sebuah mesin itu, kita akan lebih mudah untuk merekapnya, ya kan? Karena datanya langsung masuk, kita bisa merekap. Oh, ternyata dalam 1 bulan ini transaksinya sekian, kenaikan transaksi dan sebagainya. Yang keempat, mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Transaksinya berjalan bisa lebih cepat sampai uangnya. Kalau tidak perlu kita beli di Shopee dan sebagainya, kita tinggal di rumah, lebih praktis, bisa langsung lewat m-banking dan sebagainya. Kalian bayar SPP, orang tua kalian bayar SPP dengan mudah, bisa dengan internet banking, m-banking, tanpa perlu kalian atau orang tua kalian datang ke sekolah. Yang kelima, mempengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Otomatis dengan sistem pembayaran yang semakin beragam, itu akan meningkatkan efektif dan efisien. Apalagi di era sekarang ini, tentu yang efektif dan efisien akan dipilih. Kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman. Yang keenam, peran BI dalam sistem pembayaran. Ada 5 peran BI. Ada regulator. BI berperan membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua, perizinan. BI berperan memberikan izin kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Pengawasan, BI berwenang mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran melalui kegiatan monitoring atau pemantauan penilaian. Yang keempat, operator. BI menyediakan layanan sistem pembayaran yaitu BI RTGS dan SKNBI. Mulai 31 Mei 2013, batas nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan maksimal 500 juta. Jadi, clearing itu seperti ini ya. Clearing itu misalnya kalian punya rekening di bank BCA. Ternyata kalian ada transaksi membeli sepeda motor atau membeli transaksi jual beli barang, dan kalian harus transfernya ke bank BNI. Sedangkan BCA dan BNI itu kan berbeda bank, tapi kalian masih bisa melakukan transaksinya. Jadi kalian akan transaksi dari bank BCA ke bank BNI, transfer uang 100 juta gitu. Kalian pasti akan dikenakan biaya administrasi biasanya 6.500 setiap kali transfer. Nah, itu nanti di situ dia akan sistem clearing BI. Oh, dia akan sebagai jembatannya. Oh, tadi ada transfer sekian ke sekian ke bank. Jadi akan ada cocok-cocokan gitu ibarat. Nah, sekarang dibatasi 2013 tuh maksimal 500 juta. Jadi kalau transaksi di atas 500 juta itu tidak bisa, kecuali transaksi itu harus dipecah. Misalnya 300 juta dulu, baru 300 juta dulu dan sebagainya. Jadi kalau sekaligus 500 juta dalam satu kali transaksi tidak bisa. 7. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai itu ada dibagi menjadi 2. Ada hack value dan retail value. Hack value itu yang nilainya lebih besar, itu diselenggarakan oleh BI melalui RTGS dan S4SSS ya. Nanti bisa kalian cari di internet. Yang kedua, retail value itu diselenggarakan oleh BI melalui SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, untuk mengatasi transfer antar bank. Dan diselenggarakan selain BI itu melalui APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, terdiri dari kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit, dan uang elektronik atau e-money ya. Nah, prinsip kebijakan sistem pembayaran itu ada 4. Yang pertama adalah keamanan. Segala resiko dalam sistem pembayaran, misalnya resiko likuiditas dan penipuan, dapat dimitigasi dengan baik dalam sistem pembayaran. Jadi, dimitigasi ini artinya dapat diantisipasi. Ya, kalau nanti resiko pembayarannya biasanya kalau kita secara tunai mungkin ada uangnya rusak atau salah perhitungan dan sebagainya, maka resiko itu nanti bisa diatasi dengan keamanan dari sistem pembayaran itu. Yang kedua, efisiensi. Penyelenggaraan sistem pembayaran harus digunakan secara luas. Biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah karena meningkatnya skala ekonomi. Yang ketiga, kesetaraan akses. BI tidak menginginkan adanya praktik monopoli pada penyelenggaraan suatu sistem
yang menghambat pemain lain untuk masuk. Jadi sekarang kita bebas mau transfer kemanapun, tidak masalah ya, asalkan masing-masing bank, biasanya tuh bank umum, kalau BPR tidak bisa karena BPR tidak melayani clearing. Kalau bank umum baik itu konvensional maupun syariah, dia melayani sistem clearing. Yang keempat, perlindungan konsumen. Kewajiban seluruh penyelenggara sistem pembayaran untuk memperhatikan aspek-aspek terkait perlindungan konsumen. Maksudnya dari sini adalah keamanan dari data kita, identitas kita aman, password kita dan sebagainya. Alat pembayaran yang terakhir, subtema terakhir, uang sebagai alat pembayaran yang sah diartikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat pembayaran terus berkembang mengikuti kemajuan iptek. Alat pembayaran dibedakan menjadi dua, tunai dan non-tunai. Kita akan bahas satu-satu. Untuk yang pertama, tunai. Ada sejarah uang, pengertian uang, fungsi, jenis, dan syarat uang, serta pengelolaan uang rupiah oleh BI. Nah, sejarah uang itu, kita tahu uang yang kita pegang sekarang itu ternyata banyak perkembangannya. Dimulai dari yang pertama, tahap barter. Zaman dulu, zaman manusia purba dulu, pertukaran barang dengan barang atau barter. Contohnya sekarung beras ditukar dengan sekantong ikan. Yang kedua, tahap uang barang. Barang yang digunakan sebagai uang harus diterima oleh masyarakat umum, memiliki standar nilai dan setiap waktu dapat ditukar dengan barang. Contoh kulit hewan, garam dan lain-lain. Ya, jadi dia akan mereka punya barang yang itu adalah kesepakatan umum, dapat diterima secara umum, memiliki nilai dan sebagainya. Nanti barang itu akan dipakai untuk sebagai alat pembayaran, menukar dengan barang lain yang nanti bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, tahap uang logam. Logam yang dipakai adalah logam mulia, yaitu emas dan perak. Uang logam ini, dalam tahap uang logam mulia ini disebut dengan full bodied money. Kenapa? Karena nilai nominal yang tertera dalam uang logam itu sama dengan nilai bahan bakunya, nilai intrinsiknya. Jadi kalau misalnya emas 24 karat harganya 100 ribu, berarti emas tadi itu yang 24 karat tadi, satu keping tadi itu harganya 100 ribu. Beda dengan perak. Misalnya perak, sekeping perak itu buatnya itu 50 ribu. Jadi harganya perak itu 50 ribu. Jadi sesuai dengan harga bahan uang itu, emas itu atau perak itu. Yang keempat, tahap uang kertas. Uang kertas yang beredar sebagai bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat tukar. Jadi karena mereka rawan membawa emas dan perak di kantong dan sebagainya, maka lebih simpel lagi, mereka emas dan perak itu akan dititipkan di tempat penitipan emas, nanti akan diganti dengan surat atau kertas. Nah, kertas ini nanti, kertas kepemilikan emas dan perak ini nanti bisa dipakai untuk alat pembayaran. Ya. Uang kertas itu disebut dengan uang kepercayaan atau fiduciary money. Ya kan, mereka percaya kalau selembar kertas ini seharga satu koin emas dan sebagainya. Ya. Yang kelima adalah tahap uang kartal dan giral. Ini tahap yang kita alami sekarang. Ya. Uang kartal terdiri dari kertas dan logam dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang giral dikeluarkan oleh bank umum, bentuknya nanti cek, wesel, bayat giro dan sebagainya. Di zaman sekarang lagi akan ibu tambahin di sini mungkin 6 adalah tahap e-money. Ya kan, sekarang tidak ada wujud lagi, uang itu tidak ada wujudnya lagi, tapi sudah dengan bentuk sistem. Jadi kita tidak perlu repot-repot membawa segepok uang untuk membeli motor di dealer. Ya kan, kita hanya cukup membawa satu kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit, tinggal gesek, kita sudah bisa bawa pulang motor. Kalau dulu kita mau beli barang misalnya 15 juta, ya kita bawa uang 15 jutanya itu akan beresiko sekali untuk saat ini. Nah, pengertian uang adalah benda yang dapat diterima masyarakat secara umum dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Uang memiliki nilai tertentu. Di sini ada nilai nominal uang, yaitu nilai yang tertulis dan tertera pada mata uang. Contoh, uang kertas tertulis 10.000, artinya nilai nominalnya adalah 10.000. Jadi apa yang tertulis di kertas itu adalah nilai nominal.
Yang kedua, nilai intrinsik uang adalah nilai bahan untuk membuat uang dan nilai yang terkandung dalam uang. Contoh kalau di sini misalnya nilai, kalau sekarang nilai uang kertas dan uang logam, uang kertas itu nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal uang. Artinya selembar uang 100.000 itu nilai intrinsiknya belum tentu 100.000, tapi nominalnya 100.000. Berarti artinya nilai intrinsik uang itu, nilai pembuatan uang itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Berbeda dengan uang logam. Uang logam 100 rupiah, 100 perak rupiah itu mungkin nilai intrinsiknya lebih mahal daripada nilai nominalnya, ya. Yang ketiga, nilai real uang. Ada kemampuan daya tukar atau daya beli uang atas barang dan jasa. Contoh, uang sebesar 5.000 pada 2 tahun yang lalu dapat untuk membeli 1 porsi mie ayam. Sedangkan tahun 2020 sekarang uang 5.000 tidak cukup untuk membeli mie ayam. Artinya nilai real uang menurun dari tahun ke tahun, ya kan? Nah, jadi dulu tuh uang 5.000 tuh berharga. Ibu saja dulu ketika masih SD uang sakunya itu 200 perak atau 300 perak. Baru kelas 5 atau kelas 6 SD itu naik menjadi 500 perak. Sekarang dibayangkan nggak, 500 perak aja untuk parkir sekarang nggak boleh, ya. Fungsi, jenis, dan syarat uang. Fungsi uang itu dibedakan menjadi dua. Ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli itu sebagai alat tukar dan alat satuan nilai, ya. Fungsi turunannya ada 5. Alat pembayaran yang sah, alat penimbun kekayaan, alat pemindah kekayaan, alat pembayaran utang, dan alat penunjuk harga. Kita tahu harga sekian, harga kopi sekilo 50.000 dan sebagainya itu karena ada uang di situ. Yang kedua, jenis uang. Ada 3 jenis uang, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang elektronik e-money. Uang kartal terdiri dari 2, logam dan kertas. Uang giral ada banyak macamnya, dikeluarkan oleh bank umum. Dan uang elektronik, ya, e-money, sekarang bentuknya kartu biasanya. Kalau nggak kartu bisa melalui OVO dan sebagainya. Syarat uang itu adalah diterima umum, acceptability. Nilai cenderung stabil, stability of value. Mudah dibawa dan disimpan, portability. Kualitas cenderung sama, uniformity. Bersifat tahan lama, durability. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan, scarcity. Dan yang terakhir, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, divisibility, ya. Selanjutnya di sini pengelolaan uang rupiah oleh BI. Ada tahap perencanaan. Jadi BI sebelum mencetak uang itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama, perencanaan, menentukan jumlah dan nilai uang yang akan dicetak. Jadi BI itu sudah menentukan, dia melalui rapat BI itu, oh sekarang mau mencetak uang berapa dan sebagainya. Itu nanti jumlah dan nilainya itu tergantung dari uang yang dimusnahkan, ya, atau uang yang dicabut. Pencetakan dilakukan oleh perum peruri. Jadi satu-satunya sekarang perum itu adalah perum peruri, yaitu perum yang secara khusus mencetak uang kartal maupun uang giral. Yang ketiga, pengeluaran ditempatkan pada lembaran negara RI dan diumumkan di media massa. Jadi ketika uang itu sudah selesai perencanaan, dicetak dan sebagainya, maka akan diumumkan melalui media massa. Biasanya kalau ada penerbitan uang baru yang kemarin seperti 75.000 kemarin, ya kan. Pengedaran dilakukan oleh BI sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar, ya. Jadi akan dilakukan oleh BI, diedarkan oleh BI melalui bank umum biasanya. Yang kelima, pencabutan. Mencabut rupiah yang lusuh, rusak atau cacat, dan BI akan menggantinya dengan nominal yang sama. Jadi kalau kalian punya uang yang sudah lusuh, rusak atau cacat, udah geripil-geripil karena kena mesin cuci dan sebagainya, kalian bisa tukarkan uang itu ke bank umum, ya, ke bank BCA, BNI, BRI, dan dari situ nanti bank umum akan mengirimnya uang rusak itu ke BI. Dari BI situ nanti akan dimusnahkan uang rupiah yang sudah tidak layak edar karena rusak, cacat tadi, atau bahkan tidak berlaku lagi, ya kan. Sekarang kan kita ada reformasi uang misalnya, jadi uang pecahan itu akan berganti-ganti lagi modelnya, ya kan. Dulu
Misalnya uang 500 rupiah itu dulu gambarnya monyet warna hijau, sekarang itu sudah tidak berlaku lagi, tapi sekarang diganti dengan uang 500 rupiah itu sekarang tidak ada kertas, adanya logam gitu. Nah, yang kedua, alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai itu adalah pengertian, dibagi menjadi pengertian alat pembayaran dan jenis alat pembayaran non tunai. Ada paper based, card based, dan electronic based. Kita akan bahas satu-satu. Pengertian alat pembayaran non tunai adalah instrumen pembayaran tanpa menggunakan uang kartal, baik uang kertas dan uang logam. Jadi kalau non tunai ya berarti nggak pakai uang kertas maupun nggak pakai uang logam, ya. Nah, di sini keunggulan penggunaan alat pembayaran non tunai itu transaksi keuangan dapat dilakukan kapan dan di mana saja, ya kan? Kita bisa melakukan transaksi keuangan kapanpun, dimanapun. Contoh, kalian mau beli sepatu dari Shopee saja, tanpa kita ke toko, kita bisa beli di Shopee, kita langsung bayar pakai OVO dan sebagainya, pakai m-banking, transfer bank. Yang kedua, transaksi keuangan dapat dilakukan secara efisien, praktis, dan hemat waktu, ya kan? Kalian tidak perlu ngantri lagi ke toko, ya kan? Kita nggak perlu lagi ngantri ke toko, kita tinggal tiduran saja di kamar, pencet klik, jadi kita dapat barangnya. Transaksi keuangan menjadi lebih aman. Lebih amannya kenapa? Karena dengan aplikasi itu kita lebih aman. Bu, kalau nanti salah transfer gimana? Ketika salah transfer itu kita ada kontak customer service, bisa kita telepon, lapor, selesai. Kalau kita belanja di Shopee ya misalnya ya, sebelum barang datang itu pihak Shopee tidak akan memberikan uangnya ke konsumen. Tidak akan kita bayar dulu kan ke Shopee, transfer uang sekian. Nah, sebelum kita menerima barang dan kita mengklik barang yang kita terima itu, kita klik itu, pihak Shopee tidak akan mengirimkan uangnya ke penjual, ya kan? Kalau kita sudah pastikan barangnya sudah kita terima, aman, tidak ada masalah, tidak ada komplain, pasti ada tulisannya rela melepas sekian rupiah untuk penjual. Kita klik, nah baru di situ Shopee akan mengirimkan uang yang sudah kita transfer tadi ke pihak penjual, seperti itu. Jadi lebih aman. Bedanya kalau kita ke toko misalnya bawa uang banyak, takut uangnya salah hitung lah nanti di kasir, atau mungkin kehujanan jadi basah, atau kena maling, kena copet, ya kan? Nah, di sini jenis dan alat pembayaran non tunai ada paper based, ada cek, ballet giro, dan nota debit. Cek itu surat perintah tidak bersyarat untuk membayar jumlah dana yang tercantum dalam cek. Jadi cek itu ketika ada tulisannya Bank BNI nomor rekening sekian untuk dikeluarkan uang sebesar 10 juta. Cek itu bisa dicairkan oleh siapapun. Kalau saya misalnya saya berikan cek, oke. Kalau misalnya ada adik saya, karena saya sibuk, saya minta adik saya untuk mencairkan cek, itu bisa, ya kan? Nah, ballet giro, perintah memindahkan uang dari pihak pemilik rekening ke pihak yang namanya tertulis pada ballet giro. Nah, kalau ballet giro ini kertasnya itu ada tulisannya, misalnya dari rekening Pak Budi, tolong transfer 10 juta ke rekening Pak Andi. Nah, pasti rekening pemindah bukuannya itu transfernya lagi tidak bisa ke rekening saya, tidak bisa rekening siapapun, hanya ke rekening Pak Andi itu. Tidak bisa rekening, jadi harus ditransfer pemindah bukuannya sudah ditentukan ke siapanya, ke namanya. Dan namanya itulah nama yang tertulis dalam ballet giro tadi. Yang ketiga, nota debit, surat untuk menagih nasabah bank lain melalui clearing. Artinya apa? Ini biasanya digunakan untuk piutang untuk perusahaan-perusahaan dagang, ya kan? Dia bisa menagihkan, misalnya saya adalah pemilik distributor apa ya, distributor, ada orang membeli barang ke saya, ya kan? Nah, saya bisa menagih orang itu melalui bank saya, seperti itu. Jadi kayak penagih bisnisnya untuk piutang dagang. Card base atau kartu kredit, kartu ATM, dan kartu debit. Kalau kartu kredit, APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, dapat menimbulkan utang ke pihak bank penerbitnya, ya. Jadi kita bisa belanja dulu, tapi nanti setiap bulannya kita harus mengangsur apa yang sudah kita pakai gitu. Kalau kartu ATM dan kartu debit ini hampir sama, dapat digunakan untuk pembayaran, penarikan tunai, dan transfer dengan menggunakan saldo dari simpanan yang dimiliki. Debit juga sama, jadi kita hanya mampu menggunakan uang
yang ada di saldo itu. Misalnya di saldo ATM atau kartu debit itu 10 juta, kita belanja seharga 12 juta tidak bisa, maksimal ya hanya 10 juta sesuai dengan simpanan kita ya. Tapi kalau kartu kredit bisa, kita bisa belanja melebihi uang yang ada di kartu itu. Bahkan kartunya kosong pun, gak ada simpanan pun, kita bisa. Nanti di akhir bulan akan ada cicilan yang harus kita bayar. Yang ketiga, electronic based e-money, alat pembayaran non tunai yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang di-store terlebih dahulu. Contoh, kalau di kota-kota besar nanti mungkin di Bogor kan antar lagi ada tol, pasti sekarang tol itu tidak menggunakan uang cash lagi. Alangkah ribetnya nanti kalau pakai uang cash, pasti akan bertumpuk macet jadinya, karena harus mengembalikan uang dan sebagainya. Sekarang pakainya tol card tol, jadi ada kertas sekeping kartu juga, tapi dia pakainya elektronik. Jadi kita ngisi top up dulu berapa, baru nanti ketika motol kita tempelkan barcode-nya. Biasanya elektronik base itu pakai QR, kartu QR, klik dah selesai. E-wallet, aplikasi pembayaran yang berbasis quick response QR code ya. Ini pasti kalian tidak asing lagi, ada OVO, Link Aja, GoPay ya kan. Jadi kalian itu bisanya ibaratnya punya aplikasi GoPay, OVO dan sebagainya, nanti kalian bisa deposit di situ, isi uang di situ. Nah, ini sekarang sangat diminati sekali. Kenapa? Selain karena praktis, efisien, dan sekarang tuh banyak sekali promo. Kalian bisa lihat nanti, misalnya di Toko Tata, di Roti O dan sebagainya itu, kalau pakai OVO diskon 30%, ya enggak? Kalau Link Aja ini familiarnya adalah biasanya untuk pemesanan tiket kereta api ya. Ketika ibu pulang ke Jawa kemarin, ketika ibu pesan tiket kereta api, kita bayarnya tuh pakai Link Aja untuk kereta api yang domestik atau hanya antar dalam satu kota gitu. Tapi kalau di luar kota, antar kabupaten, antar provinsi itu bisa pakai transfer bank. Tapi kalau untuk kereta domestik, kereta daerah, itu pakainya Link Aja. Untuk bayar PDAM yang lingkupnya kecil, itu pakai Link Aja. Ada GoPay juga ya, banyak sekali sekarang. Nah, bagaimana penjelasan ibu? Mudah dipahami? Jika nanti kalian akan ada kesulitan, ada yang mau ditanyakan, silakan WA ke ibu, atau bisa kalian cari-cari di internet tentang penjelasan yang lebih lengkap lagi. Dan untuk mengetes pemahaman kalian tentang materi ini, ibu sudah menyediakan evaluasi yang bisa kalian akses di e-learning. Nanti ada 2 tipe soal, ada benar salah dan ada soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini adalah soal HOTS ya. Nanti di soal pilihan ganda ini akan mengukur kalian atau melatih kalian untuk belajar AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Jadi kalian akan belajar, di situ akan diberikan soal-soal terkini, soal-soal yang membutuhkan kalian untuk dapat berpikir kritis di masa sekarang ya. Nah, apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang 3 hal: bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Bank sentral kita adalah BI. Sistem pembayaran itu adalah memindahkan dana dari pihak satu ke pihak lain. Dan alat pembayaran kita itu ada 2 jenis, yaitu alat pembayaran tunai menggunakan uang kartal, baik uang logam dan kertas, dan uang dan non tunai ya, yang sangat beragam jenisnya sekarang. Ada 3, ada paper base, ada card base, ada electronic base ya. Semoga dengan apa yang sudah ibu sampaikan ini dan apa yang sudah kalian pelajari hari ini itu dapat menambah wawasan kalian untuk ternyata di zaman sekarang sangat banyak sekali beragam sistem pembayaran dan alat pembayaran yang bisa kalian pakai untuk melakukan atau membayar aktivitas apapun, memudahkan aktivitas apapun lebih efektif dan efisien. Nah, sekian ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.